Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4, 5, dan 6. Ibrani pasal 6, saya mengambil 3 ayat 4, 5, dan 6 saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Renungan pada hari ini saya berikan judul yaitu murtad. 3 ayat yang kita baca dalam Ibrani pasal 6, saya memberikan judul murtad. Kenapa? Karena pembacaan ini tentunya nanti kita akan masuk dalam observasi Bapak Ibu Saudara ya. Murtad artinya orang yang berpindah keyakinan dari agama sebelumnya kepada agama lain atau kepercayaan lain, kepercayaan tertentu atau ajaran-ajaran tertentu. Itu arti dari kata murtad. Dan murtad juga dikatakan bahwa orang menolak apa yang diimani sebelumnya dan memiliki kepercayaan yang baru. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan melihat 3 ayat ini dan mari kita melakukan observasi. Tentu untuk observasi Bapak Ibu Saudara dapat melihat ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat terdekat sesudah ayat yang kita baca. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk observasi tentu kalau kita mencari orang-orang yang ada dalam pembacaan kita tidak ada di sana ya. Tetapi kita dapat melihat bahwa dalam observasi ini surat Ibrani dituliskan oleh Rasul Paulus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya pada waktu itu, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang Yahudi ditujukan kepada orang Yahudi yang ada di mana-mana karena mereka tersebar di segala penjuru daerah. Oleh karena itu surat Ibrani ditujukan kepada mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam observasi apa tujuan surat Rasul Paulus ini? Supaya mereka dikatakan pada ayat 4, 5, dan 6, supaya mereka yang pernah diterangi hatinya, mereka yang sudah mengecap karunia surgawi, mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mereka pernah mengecap firman yang baik dari Allah, menjadi tidak kecewa dan menolak Tuhan oleh karena penganiayaan, oleh karena masalah dan penderitaan yang terjadi pada masa itu. Sehingga Rasul Paulus memberitahukan atau memberikan nasihat kepada mereka. Karena ketika mereka menjadi kecewa, menjadi menolak Kristus dan murtad, maka tidak akan mereka dapat diperbaharui kembali firman Tuhan katakan. Dan mari kita masuk saja ke dalam hal interpretasi. Ya, kita melihat dalam 3 ayat ini dikatakan bahwa mereka yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali seperti sedia kala jika ia tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang murtad tentunya akan sukar kalau dia tidak bertobat kembali mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab dari arti kata murtad adalah orang yang menolak atau mengingkar janjinya kepada kepercayaan sebelumnya. Contohnya kita orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika kita murtad, tentu itu tidak lagi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada banyak sekali tipe-tipe orang murtad berbeda-beda Bapak Ibu Saudara ya. Ada orang murtad hanya karena
iseng nanti akan kembali lagi, mungkin karena jodoh dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang memang sangat frontal menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dia memeluk agama lain atau kepercayaan yang lain. Nah, ini yang dikatakan orang-orang yang murtad, orang-orang yang sebelumnya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun karena ada persoalan-persoalan hidup, ada hal-hal yang terjadi, ada faktor-faktor tertentu yang menjadikan mereka murtad, menolak iman yang pertama dan akan memiliki iman yang berikutnya. Agama atau ajaran apapun yang mereka peluk sebagai kepercayaan mereka. Nah, dikatakan dalam bagian interpretasi yang kita akan pelajari bersama-sama bahwa orang yang murtad, firman Tuhan katakan ya, orang tersebut tentunya menghina Allah di muka umum. Menghina Allah di muka umum dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan ini artinya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tahu mereka adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika mereka murtad maka orang-orang yang melihat mereka akan menilai bahwa Allah yang disembah sebelumnya tidak berarti atau sama dengan tidak berguna atau tidak ada faedahnya, tidak ada sesuatu yang baik sehingga orang itu murtad atau meninggalkannya. Oleh karena itu dia menghina Allah, dan juga dikatakan dia menghina Allah di muka umum. Di muka umum karena banyak orang yang akan menyaksikan ya. Contohnya jikalau dia public figure, maka di setiap siaran televisi akan menayangkan si artis A, si artis B murtad dari agama yang sebelumnya dan memeluk agama yang baru. Semua orang itu artinya di muka umum. Orang lain akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa dia menghina Allah di muka umum. Dan ini satu hal yang Allah tidak sukai dalam setiap kehidupan orang percaya. Telah dibenarkan memiliki kehidupan kekal, tapi menolak hal yang istimewa yang sudah Tuhan lakukan dan berikan dalam kehidupannya dan menjadi bagian dalam hidupnya. Interpretasi berikut, orang yang murtad meremehkan Allah atau mempermainkan Allah. Ya, Bapak Ibu, kenapa kita dapat berkata demikian? Meremehkan Allah, ya tentu. Contohnya ketika kita memiliki baju, mungkin kita sudah merasa bahwa baju itu sudah tidak layak atau mungkin sudah kotor, tidak pantas pakai lagi, maka kita akan meninggalkannya, tidak lagi mengenakannya. Ya mungkin bisa jadi keset, ya tidak dihargai lagi dengan kehadiran baju itu, diremehkan hanya sebagai keset, bahkan dibuang sebagai sampah seperti itu. Nah, oleh karena itu mempermainkan Allah. Nah, orang yang murtad juga tidak menghormati Allah. Tentu karena sudah tidak ada rasa penghormatan lagi kepada Allah yang dia percayai, kepada Allah yang dia sembah, sehingga dia memeluk kepercayaan yang berbeda atau kepercayaan yang lain. Lalu aplikasi apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dalam kebenaran firman Tuhan ini tentang pribadi-pribadi yang sudah percaya tetapi murtad, meninggalkan iman mereka dengan memeluk kepercayaan yang baru. Aplikasi yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan tadi bahwa orang tipe seperti ini, orang-orang yang murtad menghina Allah di muka umum. Oleh karena itu saya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan sampai kita menghina Allah di muka umum, mempermalukan Allah kita. Mungkin Allah tidak akan malu, tapi kita sendiri yang akan rugi karena kita kehilangan keselamatan. Firman Tuhan katakan tidak dapat diperbaharui lagi kalau dia tidak bertobat. Nah, kita punya batasan waktu mungkin. Wah, nanti kalau sudah menikah saya akan kembali menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Kita punya batasan waktu. Tapi apakah kita pernah tahu bahwa kita kapan dipanggil Tuhan? Apa yang kita alami hari esok bahkan sejam kemudian? Tidak pernah kita ketahui. Oleh karena itu kita jangan pernah main-main dengan api, yaitu murtad. Karena mungkin seketika ini kita murtad, kita mengakui iman kita
dengan iman yang baru. Nah, 1 detik kemudian Allah memanggil kita, kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu jangan pernah main api Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang kita sudah alami seperti firman Tuhan katakan dalam ayat 4, 5, 6. Kita sudah pernah diterangi hatinya oleh kasih Tuhan. Kita sudah pernah mengecap kasih karunia surgawi. Kita juga pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kita menjadi orang-orang yang lahir baru. Kita mengecap firman Tuhan yang baik dari Allah sendiri. Namun semua itu kita tinggalkan. Harta yang indah kita buang dengan percuma ketika kita menjadi orang yang murtad. Oleh karena itu jangan mempermalukan Allah di depan umum. Bapak Ibu jangan pernah malu, jangan pernah takut. Apalagi hanya karena masalah, persoalan, himpitan atau faktor-faktor yang lain yang kita alami, kita menjadi murtad. Karena dikatakan itu semua akan menjadi sia-sia ketika kita tidak bertobat kembali kepada Allah kita. Oleh karena itu mari Rasul Paulus ingin kita kuat dan teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya iman percaya kita yang sekarang ini tidak menjadi sia-sia ketika kita murtad. Banyak anak muda yang meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus hanya karena persoalan kesalahan diri sendiri. Mempersalahkan orang lain hanya karena kesenangan hati. Ini namanya tidak berpikir panjang Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan banyak orang-orang karena kedudukan, karena harta benda meninggalkan iman mereka. Tentu juga Bapak Ibu banyak melihat di media sosial ya. Contoh-contoh orang yang sudah lama hidup di dalam Kristus. Tahu tentang keselamatan, sudah terima kasih surgawi itu. Tapi menyia-nyiakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kuatkan iman. Apapun persoalan yang kita hadapi, jangan menjadi lemah. Allah menjadi sumber kekuatan kita ketika kita berseru di dalam kelemahan kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sebab Engkau Allah kami yang maha kuasa, kepadamu kami percaya. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan kami memohon kekuatan ekstra daripadamu supaya ketika banyak persoalan, permasalahan, bahkan banyak faktor yang membuat kami untuk mengingkar janji kami, iman kami kepadamu, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Terus beriman di dalam Kristus Yesus, terus maju di dalam iman kami, terus mengecap kasih karunia surgawimu Tuhan, bahkan kami dapat mengecap firman-Mu yang penuh kasih itu. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam iman. Keluarga GPD SAD Magelang memuji-Mu Tuhan, yang telah memberi nasihat kepada keluarga GPD SAD Magelang. Ya, pada waktu malam hati nurani keluarga GPD SAD Magelang mengajari keluarga GPD SAD Magelang. Kiranya keluarga GPD SAD Magelang senantiasa memandang kepada Tuhan karena Engkau berdiri di sebelah kanan. Keluarga GPD SAD Magelang tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.